Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdihi wa nashkuruhu subhanahu ala bazili fadlihi haqqa syukrihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Kasabuk Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar semua? Hadirin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga Allah karuniakan kepada kita nikmat yang kita syukuri. Dan dengan syukur itu Allah tambahkan kembali nikmat dan keberkahan dalam setiap nikmat tersebut. Dan dengan keberkahan itu bertambah lagi syukur kita kepada Allah. Yang dengan syukur itu bertambah lagi pula kebaikan dan kenikmatan dan keberkahan di dalamnya. Dan seterusnya sampai pada akhirnya Allah tutup usia kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan sebagaimana sampaikan tadi oleh Pak Haji Dodo, berarti sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Tentu ini membutuhkan bekal, membutuhkan persiapan agar Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita punya waktu untuk persiapan batin, persiapan zahir, persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan yang sangat kita butuhkan untuk menjalani satu program besar dari Allah Jalla wa'ala yang namanya adalah program Ramadan. Dan mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui adalah menjadi tambahan pahala kebaikan buat kita dan juga menjadi pembersih daripada dosa-dosa kita. Dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah agar saat waktunya kita meninggalkan dunia ini biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih daripada kesalahan, daripada dosa, bersih daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita dimudahkan hisabnya oleh Allah, dilancarkan melewati siratnya hingga akhirnya masuk surga tanpa hisab dan adab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Dan subuh kali ini kajian tafsir, dan saya lihat di channelnya Al-Barakah terakhir sampai surah Al-Qadar. Dan kita akan masuk sekarang kepada surah Al-Alaq. Kita akan mentadabburi surah Al-Alaq. Al-Alaq surah yang keberapa ya? Yang keberapa? Berapa Bu? Berapa? Setelah tunduk tawadhu atau setelah apa? Ya, alhamdulillah. Surat ke-96. Bismillah. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita, yang dengan kefahaman ini bertambah iman kita dan bertambah juga amal saleh kita. Ujung daripada kajian ini adalah bertambah khasyah, bertambah rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innamal ilmu al-khasyah, sesungguhnya hakikat daripada ilmu adalah lahirnya rasa khasyah. Makin takut kepada Allah, makin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah intinya ilmu. Makanya orang yang paling takut kepada Allah, kata Allah, adalah ahli ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi
ulama, sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah adalah siapa? Para ulama. Maka para ulama ini berkewajiban membangun rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan bertambah khasyah, bertambah rasa takut, bertambah juga rajaan, bertambah rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin dirahmati Allah, surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama adalah merupakan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat surah ini diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan berujung di akhir ayatnya adalah wasjud waqtarib, perintah untuk apa? Bersujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sujud adalah bentuk kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sekaligus itu adalah bentuk kemuliaan dirinya di hadapan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Rabbnya adalah pada saat dia bersujud. Dan sujud ini adalah bentuk ketundukan diri, merendahkan ego, kesombongan yang ada dalam diri kita, diwujudkan dengan berpasrah, meletakkan kepala yang merupakan pusat kehormatan dan kemuliaan di tempat yang paling rendah, yaitu di tanah, di bumi, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadis yang menarik di mana Nabi SAW mengatakan, laula thalath maqata ibnu Adam ra'sah. Kalau bukan karena 3 hal ini, umumnya manusia itu tidak akan tunduk-tunduk, saking al-kibru, saking dalam hatinya ada kesombongan, keangkuhan. Sementara dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah, ketika dia tidak syukuri maka akan lahir sifat takabur. Dan kata Nabi SAW, laula thalatha ma ta'ta ibnu Adam, kalau bukankah 3 hal ini, Bani Adam akan congkak, tidak akan pernah dia mau untuk menundukkan kepalanya. Apa itu 3 hal yang membuat seseorang akhirnya mau tunduk? Kata Nabi SAW, al-faqru, yang pertama kefakiran, al-maradu wal maradu, yang kedua adalah sakit, wal mautu, dan yang ketiga adalah kematian. Maka kalau orang misalnya sudah fakir, sudah susah, baru dia menundukkan kepalanya kepada Allah. Nah, cenderungnya orang yang dalam keadaan dilapangkan dunianya, cenderung kepalanya nggak pernah mau nunduk, ya, hatinya tidak mau tertunduk. Ini adalah petaka bagi seseorang yang sedang dikaruniai oleh Allah nikmat, tetapi lantas membuat dia makin mendongakkan kepalanya di hadapan Allah. Maka apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelimpahan harta, perbanyaklah bersujud agar tidak termasuk kategori antara orang-orang yang takabur, yang dianggap dia itu sombong dengan harta yang dia miliki. Maka jangan sampai nunggu fakir untuk banyak bersujud kepada Allah. Sebagaimana juga kata Nabi, yang kedua adalah ketika dia sakit. Saat sakit baru orang banyak yang bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah. Kapan terakhir Bapak Ibu berdoa dengan begitu khusyuk sampai nangis-nangis? Lama lagi doanya. Biasanya ketika punya masalah, tidak jauh masalah. Kalau tidak ekonomi, sakit. Kalau lagi sakit, subhanallah, nggak kunjung sembuh kan. Misalnya datang ke dokter, datang ke rumah sakit, ya, beberapa rumah sakit sudah didatangi, dokter-dokter yang ahli sudah dikunjungi, tapi tak kunjung sembuh. Barulah di situ doanya itu luar biasa, belum pernah dilakukan sebelumnya, sekhusyuk itu. Nah, maka apakah harus sampai dulu dalam keadaan begitu baru kita bersujud? Nah, disinilah
kita jangan sampai masuk ke dalam kategori itu, Bapak. Dan yang terakhir adalah al-maut, kematian. Itu mau tidak mau sesiapapun pasti pada akhirnya akan tersungkur ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, perintah akhir daripada surah ini wasjud waqtarib, agar setelah kita mendapati wahyu ini, mendapati surah ini, bertambah semangat kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak bersujud. Kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, tolong dong doakan aku agar masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, tolong bantu aku bikasratis sujud, bantu aku dengan engkau banyak bersujud kepada Allah. Ya, maksud banyak bersujud itu bisa dalam bentuk maknanya adalah perbanyak salat, dan dalam salat itu ada bentuk sujud. Ya, juga posisi sujud itu boleh diambil oleh kita dengan memperlama sujud kita kepada Allah. Tetapi posisinya tentu tidak boleh ketika kita sholat berjamaah. Ya, boleh kita memperlama sujud ketika kita sholat sendiri. Kalau lagi sholat berjamaah, tidak boleh kita lama-lama sujud. Saat imam sudah bangkit dari sujud, kita masih sujud karena keasyikan berdoa. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, bukan kebaikan namanya, itu pelanggaran. Jadi bolehnya kita sujud lama kalau sholat sendiri, sholat nafilah. Nah, itu baru kita bisa berlama-lama, bahkan bisa menangis ketika kita sujud tersebut, diperbolehkan. Tetapi ketika sholat berjamaah, seorang makmum tidak boleh melakukan 3 hal kepada imamnya. La tasbiquhu wa la tuwafiquhu wa la tuakhiruhu. Jangan mendahului imam. Boleh mendahului imam. Imam Allah kata kamu, lama-lama Allah Akbar. Itu enggak boleh mendahului imam namanya. Kalau imam kebetulan ada sepuh dikit mau sujudnya lama banget, makmum nggak sabar kan, akhirnya Allah Akbar. Itu nggak boleh mendahului imam namanya. Ya, karena kebetulan imamnya kayak gitu, ya sabar aja dulu sampai dia baru kita Allah Akbar. Itu tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, tidak boleh sama gerakan dengan imam. Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar. Bareng dengan imam dalam gerakan itu tidak boleh. La tuwafiquhu, jangan sama gerakan dengan imam. Nah, yang ketiga kaitan dengan sujud yang lama tadi, wala tuakhiruhu, jangan memperlambat diri dari gerakan imam. Imam sudah ruku, kita masih berdiri. Imam sudah bangkit dari ruku, kita masih ruku lama karena nambah-nambah doa. Imam sudah bangkit dari sujud, kita masih sujud. Imam udah sujud yang kedua, kita masih sujud yang, wah ini bencana besar. Ya. Imam sudah salam, kita masih sujud, ternyata tidur. Nah, ini bahaya lagi. Itu bencana ketiga kalau udah begitu. Nah, kalaupun ternyata dia berdoa, maka tidak boleh hukumnya seseorang berlama-lama dalam sujud sampai ketinggalan daripada imam. Walakin tattabi'u, tetapi satu hal yang wajib dilakukan seorang makmum kepada imam adalah mengikutinya. Jadi 3 yang tidak boleh, 1 yang wajib dilakukan. 3 yang tidak boleh, mendahului, apalagi menyamai, apalagi memperlambat. Yang wajib mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya mengikuti. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, itu secara konsep fikih. Tapi konsep utama dalam hal ini adalah semoga Allah jadikan kita ahli sujud, senang sujud, senang berbisik ke bumi dan suaranya sampai ke langit. Inilah betapa nikmatnya Allah berikan satu ibadah yang namanya sujud. Karena sujud itu adalah posisi di mana hati betul-betul pasrah
dan dihadapkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlama-lamalah dalam sujud. Faqminun ayustajaba lakum, karena betapa banyaknya doa yang dikabulkan ketika seseorang sedang bersujud. Kembali kemudian kepada surah Al-Alaq ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah turunnya surah Al-Alaq ini diawali dengan Nabi SAW ketika mencapai usia 38 tahun. Kemudian masuk usia 39 sampai akhirnya pada usia 40 tahun. Di usia 38 tahun Nabi suka naik ke sebuah gunung. Nama gunungnya Jabal Nur. Dan di dalam Jabal Nur itu ada sebuah gua, namanya gua Hira. Namanya gua Hira. Jabalnya namanya Jabal Nur, gunung cahaya. Sedangkan guanya namanya gua Hira. Nabi yang waktu itu melihat keadaan masyarakat jahiliyah. Nabi betul-betul membenci keadaan yang terjadi, tapi Nabi masih belum memahami apa kebenaran yang sesungguhnya. Nabi baru mengetahui keadaan ini sesat, keadaan ini buruk. Dan akhirnya Nabi memilih untuk uzlah, mengasingkan diri. Uzlah dari kata azala artinya apa? Mengasingkan diri, meninggalkan sesuatu, meninggalkan seseorang untuk menyendiri. Namanya apa? Uzlah. Namanya uzlah. Nabi uzlah sejak di usia Nabi 38 tahun untuk melihat situasi Mekah itu dari kejauhan. Kita itu kadang butuh begitu hadirin. Kalau kita sudah merasa runyem, bingung, ini keadaan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, harus kita pada posisi di luar daripada kerunyeman itu. Tahu kerunyeman? Apa kerunyeman itu Bapak-bapak? Ya, ruwet. Tapi jadi ingat siapa itu? Nah, jadi Nabi keluar dari kerunyeman itu. Tempat yang paling strategis, yang paling cocok untuk melihat Mekah dari kejauhan ya Jabal Nur. Jabal Nur ya, atau gunung cahaya. Nah, di atasnya tepat ada gua Hira, dan dari gua Hira tersebut Nabi mampu melihat dengan sangat jelas ya kondisi masyarakat Mekah. Jadi dari atas gua Hira itu memang enak sekali pandangan melihat sampai ke arah penduduk Mekah. Walaupun sekarang sudah berbeda karena sekarang sudah tertutup oleh bangunan-bangunan tinggi, tapi masih kelihatan posisi kondisi Masjidil Haramnya itu masih sangat terlihat, apalagi di masa Nabi yang belum terdapat bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Nah, disitulah Nabi kemudian merenung, kenapa ada orang tawaf sambil telanjang, kenapa ada orang menyembah berhala, ada orang yang menyembelih hewan kemudian darahnya dilumuri ke setiap berhala yang menempel di dinding-dinding Ka'bah. Tapi dari sana Nabi bisa melihat suasana itu, situasi itu. Jadi kadang hadirin yang dirahmati Allah, kita kalau berada di dalam masalah, lingkaran masalah itu, kadang kita tidak tahu yang benar yang mana ya. Ini sama dua-duanya, yang ini bilang benar, yang ini bilang benar. Gak mau disalahkan. Nah, pada posisi itu lebih baik kita uzlah, tapi gak perlu ke gua Hira untuk uzlah. Dan gak perlu ke gua Belanda juga gak perlu gitu. Ya, atau gua mana? Ya, ini jadi healing ceritanya kalau begitu ya. Jadi sebenarnya bukan mau tahanus amat sebenarnya, bukan mau uzlah, mau healing sebenarnya. Jadi para ulama menyebut dengan uzlah nafsiyah. Uzlah nafsiyah itu jiwa kita yang terbang, seolah-olah berhenti sejenak dengan segala embel-embel titel-titel yang ada yang melingkupi diri kita, lepas semua itu dan baru kita membaca apa sesungguhnya yang sedang terjadi.
Nah, itu namanya uzlah nafsiyah. Kadang karena kesibukan kita, karena titel kita, karena pekerjaan kita, sehingga kita masuk di dalam lingkungan itu berputar-putar terus dan kita nggak ngerti ini ada apa sesungguhnya. Nah, maka setelah kita berhenti keluar dulu seolah-olah dari keadaan itu, baru kita bisa menilai apa yang sedang terjadi. Saya sedang di mana, mau kemana, untuk apa, kenapa. Tanya hal-hal seperti itu agar kita mengetahui jati diri kita. Jadi banyak orang yang tidak kenal dengan jati dirinya sendiri. Kenapa? Karena terbawa arus yang sedemikian banyak, arus informasi, arus berita, obrolan dengan teman-teman, kawan-kawan yang semua membuat pikirannya menjadi rancu, menjadi tidak jelas, sampai dia sendiri tidak tahu saya ini siapa ya. Bisa begitu hadirin. Agar dia tahu dirinya, berhentilah sejenak dari semua ikatan-ikatan tersebut. Ya kalau Nabi langsung naik wahyu supaya bisa langsung melihat, oh begini runyemnya keadaan kota Makkah itu. Akhirnya dia minta petunjuk kepada Allah. Itu namanya, kalau konsep Al-Quran, namanya adalah tangburun. Dia melihat, memperhatikan apa yang sedang terjadi di masyarakat ini, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang ditakutkan oleh masyarakat. Jadi ketika dia menjauh dari keadaan itu, dia bisa membaca semua keadaan, fenomena-fenomena sosial. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Tahun berikutnya tepat setiap di bulan Ramadan. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada sejak lama. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal nggak ini? 1 bulan sebelum Ramadan apa namanya? Lupa lagi ya. Kalau 1 bulan sebelum Juni, Mei, ya ini bisa apa lagi? Sebelum Ramadan pada lupa. Ya, Sya'ban. Itu sudah ada nama-nama bulan tersebut, sudah ada. Jadi Nabi disebutkan setiap bulan Ramadan pergi ke Gua Hira, memang di situ sudah ada bulan, sudah ada nama-nama bulan. Bulan Ramadan Nabi SAW naik ke Gua Hira. Nah, di tahun berikutnya, di usia berikutnya, usia 39, Nabi naik lagi. Nanti pulang dulu untuk membawa perbekalan, lalu Nabi naik lagi ke Gua Hira. Beberapa hari turun lagi, naik lagi selama 1 bulan. Tapi terkadang sering juga dibawakan akomodasi itu, kebutuhan Nabi untuk di sana oleh istrinya langsung. Siapa nama istrinya? Khadijah binti Khuwailid. Dan ibu nanti bisa melihat, bapak ibu bisa melihat betapa tingginya Gua Hira itu, betapa tingginya Jabal Nur gitu. Makanya sekarang rencananya pemerintah Saudi mau bikin teleferik, cable car. Ya, jadi naik ke atas tuh pakai cable car sekarang, gaya ya. Jadi subhanallah ya, sekarang berbagai macam teknologi. Jadi nanti gak usah capek-capek naik tangga, tapi sebelum ada cable car, kalau bisa naik dulu gitu, ya. Biar pengalaman ngerasain gimana sih naik, namanya Jabal Nur atau Gua Hira. Karena ini pernah dilalui oleh Nabi, juga pernah dilakukan oleh Siti Khadijah. Dulu jalannya nggak sebagus sekarang ada tangganya yang sampai ke puncak. Nah, tapi nanti lebih ini lagi, ya, lagi dibuat jalurnya untuk pakai cable car. Jadi nanti orang ke sana sudah biasa, bisa dengan mudah naik ke puncak Jabal. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, maka kemudian Nabi SAW masuk usia 40 tahun, Nabi sudah mendapati tanda-tanda kenabian. Nabi mendapati tanda-tanda kenabian yang nampak, ya. Seperti diantaranya adalah di Mekah ada sebuah batu, kata Nabi, setiap Nabi lewat, batu itu suka memberi salam, ya, memberi salam. Kira-kira kalau bapak ibu menemukan batu memberi salam itu gimana kira-kira?
Cukup untuk Nabi saja ya, tanda itu ya, nggak usah untuk kita ya. Assalamualaikum. Ya. Maka kata Nabi SAW, Innil a'rifu hajaran di Makkah. Aku mengetahui ada sebuah batu di Mekah. Karena yusallimu alayya qabla an ab'atha. Dia senantiasa memberikan salam kepada saya sebelum saya diutus jadi seorang nabi. Wa innil a'rifuhul an, dan aku masih tahu sekarang di mana posisi batu tersebut. Jadi ini bagian daripada tanda-tanda bisyarah akan jadinya beliau sebagai seorang utusan. Itu diantara tanda-tanda yang sudah makin jelas di usia Nabi 40 tahun. Di antara tanda-tanda yang lain adalah beliau suka bermimpi. Mimpinya adalah mimpi-mimpi yang sholihah, ru'yah sholihah atau ru'yah shadiqah namanya. Mimpi yang benar. Dan itu biasanya Nabi SAW melihat mimpi itu seperti terbit di waktu subuh misalnya, terbitnya matahari dan seterusnya. Itu bagian daripada mimpi-mimpi yang dilihat oleh Nabi seiring waktu sampai turunnya malaikat Jibril. Dan mimpi-mimpi baik itu kata Nabi SAW adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah diantara 40 tanda kenabian. Jadi ru'yah shadiqah, melihat sesuatu yang baik, melihat cahaya, itu bagian daripada proses tahapan daripada tanda-tanda kenabian. Nabi suka bermimpi seperti itu. Lalu kemudian ketika tepat memasuki tahun ketiga di bulan Ramadan, usia Nabi sudah 40 tahun, tepatnya 40 tahun 6 bulan, ya, 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan usia kalender Hijriyah, ya, usia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Kalau di dalam Masehinya usianya kurangi 1 tahun, 39 tahun, karena beda Masehi dengan Hijriyah. Ya, Hijriyah hitungannya lebih banyak daripada Masehi. Jadi kalau Nabi usianya 63 tahun itu Hijriyah. Kalau pakai usia Masehi itu 61 tahun. 30 tahun Masehi tambah 1 tahun Hijriyah. Kalau ada usianya Bapak Ibu 60 tahun, berarti tambah 2 tahun Hijriyah, berarti sudah 62 tahun. Dari usia Hijriyahnya 40 tahun 6 bulan 12 hari, Nabi SAW kedatangan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW ketika Nabi masih berada di dalam gua Hira. Dan kalau kita lihat bentuk guanya, bukan seperti gua di Indonesia. Gua di Indonesia, apa gua yang paling bagus? Gua Belanda, ya, ya. Gede banget. Gua Hira pernah lihat kan? Pernah lihat? Gede atau kecil? Kecil sekali. Cukup hanya untuk 1 atau 2 orang saja di situ. Itu bentuk guanya. Nah, disitulah Nabi kemudian kedatangan malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang menyendiri. Lalu kemudian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menceritakan bagaimana proses terjadinya wahyu yang pertama itu didapatkan oleh Nabi SAW. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW, tiba-tiba langsung mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Dan Nabi SAW adalah seorang ummi. Ummi artinya tertutup. Ummi artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nahnu qaumun ummiyun. Kami ini kata Nabi kaum ummi. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa ngitung, tidak bisa tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan betul-betul memang nggak bisa baca, nggak bisa baca tulisan. Tapi bukan berarti itu ciri kebodohan, ya, bukan berarti ciri orang bodoh. Karena kepintaran itu zaman itu berbeda-beda kan. Sekarang anak kecil walaupun belum bisa baca sudah bisa main handphone atau tidak? Lebih jago dari neneknya kan? Padahal masih kecil kan? Dia belum bisa baca kan?
tapi kok bisa pakai handphone. Nah, kecerdasan waktu itu berbeda. Jadi ketika Nabi SAW dibuat oleh Allah menjadi ummi, memang ada hikmah, ada rahasianya. Tapi bukan berarti alat ukur kebodohan. Malah Nabi adalah diberikan al-fatanah, yaitu adalah kecerdasan. Tapi Nabi betul-betul tidak bisa baca. Makanya Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi bilang lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nah, Jibril berkata lagi sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad. Nabi lagi-lagi mengatakan, ma ana biqari. Ada tafsir yang mengatakan kalimat ma bukan ma nafiyah, bukan ma yang artinya tidak, tapi ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Karena Jibril tidak memberikan objek yang harus dibacanya. Contoh kalau kita bilang bawa kertas, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Abdullah, baca ini wahai Abdullah, jelas berarti yang dibacanya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan Nabi bilang ma ana biqari, itu bisa bermakna apa yang harus saya baca, karena Jibril tidak membawakan apa-apa saat itu. Ya. Nah, tafsir seperti itu bisa juga benar, walaupun yang pertama yang lebih kuat, yaitu adalah perkataan Nabi ma ana biqari, artinya aku tidak bisa membaca. Tapi makna yang kedua juga bisa benar, dalam arti apa? Apa yang harus saya baca? Karena engkau tidak membawa sesuatu untuk aku baca. Tapi dari situ juga maknanya adalah semuanya harus dibaca ya Muhammad. Membaca diri, membaca masyarakat, membaca alam semesta, ya, itu menjadi objek yang harus kita baca. Maka kemudian Nabi SAW dipeluk oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi dipeluk oleh Jibril, kemudian disampaikan wahyu itu dengan begitu jelas di telinganya Nabi. Dan saat selesai dilepas oleh Jibril, Nabi kemudian berdiam sejenak, merasa bingung, antara bingung dengan apa? Dengan bingung, kemudian bingung, ya. Aslinya ini siapa? Nabi kenal nggak sama Jibril? Jibril WA dulu nggak sebelumnya ke Rasul, mau datang nanti di Gua Hira, ya? Janjian dulu tidak? Tidak. Nabi nggak kenalnya orang asing. Gimana coba Bapak Ibu datang tiba-tiba ke rumah, hoi, baca, ya, baca apa? Tiba-tiba dia peluk kita, makin bingung kan? Udah nggak kenal, nyuruh baca, terus peluk kita, bingung kan? Apalagi ini makhluk gak pernah dilihat sebelumnya oleh Rasul SAW. Tapi itu menyerap langsung ke dalam hati Nabi. Nabi mengingat 5 ayat tersebut. Tapi karena Nabi begitu bingung, bahkan ada sedikit rasa khawatir dan takut jangan-jangan ini sesuatu yang buruk menimpa Nabi, maka Nabi langsung turun dari Gua Hira itu, berlari Nabi menuju rumah istrinya, yaitu Khadijah. Sampai kemudian di rumah Khadijah, diketuk pintu, kemudian dibukakan oleh Khadijah. Khadijah melihat keadaan suaminya, ya, ini kenapa Rasulullah, kenapa belum tahu Rasulullah, ya, maaf ya, ini kenapa Muhammad suamiku, ada apa? Tapi Khadijah nggak kayak ibu sekarang, mungkin kepo duluan gitu kan, heboh duluan, ada apa kan gitu. Ya enggak, ya. Nah, dibukakan pintu, kemudian Nabi SAW mengatakan zammiluni, zammiluni. Ini tata bahasa Arab, ya. Jadi enggak selalu mesti pakai anti domirnya. Kalau pakai anti, zammilini, zammilini. Nah, tapi ini pakai antun atau antum, zammiluni, zammiluni. Seolah banyak yang dimintanya. Tapi itu tata bahasa Arab. Nanti kita belajar bahasa Arab. Kalau sekarang nanti pusing sekarang, ya. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku.
Maka Nabi SAW kemudian dibawa ke tempat tidurnya, lalu diselimuti. Enggak langsung ditanya-tanya oleh Khadijah, ya enggak, kunaon atuh aya naon, sok nyarios, dan begitu. Ya, riweuh dipayun. Ya. Jadi ibu-ibu harus begitu ya. Kalau suami lagi ada masalah, jangan lu diperapok, ditanya terus ya. Kamu gak percaya sama aku ya cerita dong. Bukan masalah percaya nggak percaya. Ya tenang dulu, kasih dulu teh hangat, ya kasih dulu pijitan. Gitu. Baru kalau sudah tenang, baru bisa cerita. Ya. Maka kemudian hatta dhahaba anhu raw'. Qala li Khadijah, sampai ketika Nabi tenang, baru kemudian Nabi cerita kepada Khadijah tuh, ya berarti tunggu sampai tenang. Kalau sudah tenang bakal cerita. Maka ceritalah kepada Khadijah wa akhbarahal khabar. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang cerita tadi di mana dia didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh wahai Khadijah, aku takut menimpa sesuatu kepada diriku. Aku takut ada sesuatu yang menyakitiku. Aku takut wahai Khadijah. Nabi itu. Dan Nabi Masya Allah mengungkapkan kalimat ini kepada siapa? Istri. Ini kalimat ini kalimat manja lah kira-kira. Nabi loh, ya calon Nabi masa bilang khasyitu, aku takut. Nah, sebenarnya kan lebih apa nih? Karena yang dihadapinya adalah Khadijah. Itu begitu kalau istri itu ya. Ya, walaupun lemah, tapi saat keadaan suami lagi lemah, siapa yang kelihatan paling kuat? Istrinya. Yang bisa menguatkannya itu adalah siapa? Istrinya. Kadang merasa membutuhkan perhatian. Begitu sehebat-hebatnya suami nanti siapapun itu tetap ada masa di mana dia butuh, dan di situ posisi istri harus menjadi penguat. Jangan ikut-ikutan jadi lemah istri juga gitu ya. Nah, ketika suami kemudian lagi ada masalah, apalagi jangan sampai ditambah masalahnya. Ya, kalaupun suami salah, kalaupun suami sedang salah, istri jangan langsung nambah nyalahin suami. Nah, dia lagi ada masalah nih, sudah salah-salahin sama bosnya di kantornya, datang ke rumah, dicalekan dia, bahkan lebih galak daripada bosnya istrinya itu. Kata suaminya, perasaan bosnya nggak gitu-gitu amat. Datang ke rumah ditambah lagi. Harusnya tenangkan dulu, kasih motivasi. Nah disitulah nambah sayangnya suami kepada istri. Jangan ini ada bapak mah gitu, mata ke, wah terus tambah akhirnya pusing ya. Maka dalam keadaan begitu belajarlah kepada Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW kepada suaminya? Menguatkan suaminya. Nabi bilang tadi apa? Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu menimpa diriku. Maka Khadijah bantah semua ketakutan itu. Khadijah kuatkan suaminya. Enggak ya Rasul, enggak ya Muhammad. Belum jadi Rasul ya, belum tahu bahwa dia Rasul kan? Enggak ya Muhammad. Kalla wallah, enggak, tidak sama sekali wahai suamiku. Nah gitu dulu Bu. Kalau suami lagi, apa saya salah? Enggak, tenang, kamu benar, kamu orang baik. Mana mungkin aku mau menikah denganmu kalau engkau tidak baik, kan kira-kira gitu lah ya. Kuatkan dulu suami itu, hatinya, besarkan dulu jiwanya. Jangan sampai ya sih sebenarnya dan dulu juga saya terpaksa. Wah, nah gitu. Ini berat buat para suami, betul tidak? Ya. Angin terpuruk sudah jatuh, tertimpa runtuh pula rumahnya itu, ya. Jadi harapannya tinggal istri, bener loh, kerasa banget loh, kerasa itu. Jadi disitulah posisi harus, kalau lagi satu yang lagi lemah, yang satu harus kuat loh. Jangan dua-duanya lemah. Pura-pura kuat aja walaupun nangis hati kita, tapi pura-pura kuat. Kuatkan dulu suami, biar dia tidak drop, biar dia bangkit dulu. Sudah bangkit, sudah enak makan, baru cerita, baru sampaikan. Kalau bisa begitu, baru begitu. Jangan dari awal sudah mau dipukulin, diperapok lagi sama istrinya. Nah, kita belajar daripada Khadijah. Apa kata Khadijah? Kalau Allah, enggak, demi Allah sama sekali tidak ada terjadi sesuatu yang buruk kepadamu wahai suamiku. Lalu Khadijah memberikan alasan apa yang membuat Nabi enggak pantas untuk ditinggalkan Allah, dihinakan Allah, atau terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Apa kata Khadijah? Kalau wallahi ma yukhzika Allahu abadan.
Tidak, demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkanmu, melantarkanmu, menghinakanmu, apalagi tidak terjadi sesuatu yang buruk kepadamu abadan, selamanya. Kenapa? Karena Khadijah diurut, innaka latasilur rahim, karena engkau wahai suamiku suka bersilaturahim. Ini orang nggak semuanya bisa silaturahim. Boleh minum dulu? Ini nggak ada konsumsi, benar? Coba diulangi ibu, barusan kata Khadijah apa? Pakai bahasa Arab. Yang pertama kata Khadijah, innaka latasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahim. Dan orang Makkah tidak semua suka melakukan itu. Ini adalah warisan daripada kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, innaka latasilur rahim, satu. Wa tahmilul kalla, suka menanggung beban orang. Itu kebiasaan Rasul sejak muda. Kalau ada orang lagi kesusahan, dibantu oleh dia. Orang lagi membutuhkan bantuan, dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahmilul kalla. Orang punya beban itu diringankan oleh Rasul, bukan ditambah bebannya. Ini orang baik kayak begini tuh nggak mungkin bukan orang baik. Dan itu kenal banget Khadijah dengan suaminya. Ya, nanti coba ibu kalau ditanya, sebutkan kebaikan suami, 5 kebaikan suami, bisa nyebutin tidak? 1, 2, 3. Wah, udah ini gagal itu. Nanti suami lagi terpuruk, sesungguhnya engkau wahai suamiku, apa ya? Jangan sampai begitu. Aduh, siapkan dari sekarang ya. Kau itu apa tuh Pak? Harus ada kebaikannya yang diingat oleh ibu kan? Ya. Kau kalau makan selalu habis, alhamdulillah, makan ngabisin punya anak-anak 1 misalnya. Misalnya ada kebaikan. Nah, disebutkan tuh. Sebutkan ketika suami lagi dalam keadaan terpuruk, kau suka silaturahim, yang lain gak suka begitu. Kau suka menanggung beban, memikul beban orang, yang bahkan orang suka tinggalkan. Yang ketiga, wa taksibul ma'dum, kau suka memberi yang kehilangan, yang gak punya apa-apa kau bantu, kau beri kepadanya. Taksibul ma'dum. Ya. Yang ketiga tuh, Nabi itu memang luar biasa. Sejak mudanya sudah dikenal Al-Karim, orang yang dermawan sekali, baik hatinya, ya, baik hatinya, kenal oleh semua orang. Karim, Ibnu Karim, orang dermawan, anak daripada orang dermawan, cucu daripada kakek yang dermawan. Itu dikenal banget sejak mudanya. Nah, ini dikuatkan oleh istrinya ketika Nabi merasa terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Watakrid daif. Yang keempat adalah kau suka memuliakan tamu. Datang tamu dimuliakan oleh Nabi. Ini juga warisan dari siapa? Dari kakeknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Watakrid daif, kau suka memuliakan tamu. Ya. Memuliakan tamu seperti Nabi Ibrahim. Apapun yang dimiliki dikeluarkan untuk menyambut tamu. Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu yang dikeluarkan bukan ayam, apa? Sapi langsung. Ya, sapi disembelih, dihidangkan. Kisah yang datang malaikat ke rumahnya Nabi Ibrahim, disediakan apa? Sapi. Gitu. Subhanallah. Ya, itu menjadi warisan terus sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngidangin apa minimal? Nanya, jus, kopi, teh. Adanya apa? Air putih. Nabi sudah sejak kecil taklid daif, memuliakan tak. Makanya Nabi nanti bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sudah berapa itu, Bu? 4. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau suka menolong orang ya yang sedang terkena musibah. Kau suka perhatian kepada orang yang terkena musibah. Nah, 5 hal ini disampaikan oleh Khadijah. Makanya Khadijah ketika ditanya oleh orang-orang, siapa Khadijah ya Rasulullah? Dulu saya pernah sampaikan di sini ya. Apa jawaban Nabi? Khadijah innaha kanat wa kanat. Pokoknya Khadijah ya Khadijah, nggak ada gantinya. Karena kenapa? Karena dia hadir
di momentum yang paling dibutuhkan. Kalau kita mau jadi ayah yang sangat dicintai oleh anak, jadi suami yang sangat dicintai oleh istri, jadi istri yang sangat dicintai oleh suami, hadirlah di momentum yang paling dia butuhkan. Di antaranya apa? Ketika dia galau, ketika dia sakit, hadirlah di sisinya, berikan bantuan kepadanya, maka dia akan sangat merasa diperhatikan oleh kita. Ya, suami sakit, datengin, jagain, ya, itu akan merasakan memang istriku luar biasa. Ya, istri sakit, kemana bawa Bapak? Masya Allah. Anak nangis, Bu, anak nangis, peluk dia. Sakit, datangi dia, bacakan doa. Itu momentum. Walaupun kita jarang bertemu dengan anak, tapi anak akan merasakan dia sangat spesial di mata orang tuanya. Kenapa? Dalam momen-momen yang sangat membutuhkan, hadir bapaknya, hadir ibunya, maka dia sangat menghargai itu. Nah, karena jangankan anak, kita aja orang tua dalam keadaan begitu, ada orang bantu, kita lagi susah, ada orang bantu, saya gak akan lupa jasamu, gitu kan? Minimal ngomong baik kepada kita, itu kan, wah, kamu yang berikan dorongan kepada saya di saat orang gak ada yang memotivasi saya. Nah, di situ penting kita hadir. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha berkata, setelah selesai semuanya, kemudian Nabi baru cerita, Khadijah menjawab pada akhirnya, kalau begini kita harus nanya kepada orang yang tahu tentang masalah ini. Siapa yang dianggap tahu tentang masalah ini oleh Khadijah? Sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini adalah sepupunya siapa? Khadijah, atau lebih tepatnya putra pamannya Khadijah. Sepupu bukan? Ya, sepupu kan, putra pamannya Khadijah. Maka kemudian Waraqah ini adalah seorang yang beragama Nasrani, tapi agamanya lurus, masih Hanif namanya. Dan dia ini sudah sangat tua, matanya buta pula. Lalu kemudian datang Khadijah dengan Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Khadijah berkata, wahai ibnu ammi, wahai putra pamanku, tolong dengarkan yang mau disampaikan oleh putra saudaramu ini, yakni oleh suaminya itu. Maka kemudian Nabi menceritakan apa yang dia dapati di Gua Hira. Kemudian apa jawab Waraqah? Kata Waraqah bin Naufal, hada an-namus, ini adalah namus. Namus itu apa? Penyampai pesan Allah, penyampai rahasia. Hadan namus. Jadi Nabi ceritakan tentang ada makhluk yang datang kepadanya. Nabi Waraqah bilang, hadan namus, ini adalah penyampai pesan rahasianya Allah, alladzi nazzalallahu ala Musa, yang juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jada'an. Lihat apa kata Waraqah. Tiba-tiba Waraqah langsung bilang begini, ya laitani fiha jada'an. Kata Waraqah, aduhai seandainya nanti aku masih muda. Ya laitani akunu hayyan, aduhai seandainya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu akan mengusirmu. Jadi Waraqah langsung menceritakan dampak atau resiko jadi nabi. Apa yang paling jelas? Kaummu akan mengusirmu. Tapi lihat wahai para pemuda, ucapan kakek tua yang sudah buta, yang sudah tua ini, dia berharap seandainya dia kembali muda, dan berharap seandainya nabinya itu nanti diusir, maka dia masih hidup dan membela Rasulullah. Kata Waraqah, ya laitani fiha jada'an, ya laitani kuntu hayya id yukhrijuka qaumuk. Aduhai seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Maka Nabi kaget. Faqala Rasulullah SAW, au mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am. Waraqah mengatakan, na'am, ya pasti. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada orang yang datang seperti yang kau bawa, yang kau dapatkan sekarang, membawa seperti apa yang kau dapatkan, melainkan dia akan dimusuhi, dijauhi sampai diusir. Nabi kaget tuh ketika mendengar itu.
Wa in yudrikni yaumuka, tapi seandainya hari itu datang tiba dan aku masih hidup, ansuruka nasran mu'azzara, aku pasti akan menolongmu dengan pertolongan yang sesungguhnya. Tsummalam yanshab waraqah an tufiya wa fataral wahyu. Tetapi kemudian sebelum Nabi menjaharkan dakwahnya, sebelum Nabi mendapatkan wahyu berikutnya, Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Tapi ini semangat orang tua, semangat kakek-kakek, di mana dia ingin menjadi bagian daripada risalah ini, membela, mendukung Nabi SAW. Nah, maka hadirin dirahmati Allah, itu kisah turunnya wahyu sampai Nabi SAW memastikan bahwa dirinya adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Dikuatkan oleh siapa? Khadijah. Dikuatkan oleh siapa lagi? Anak pamannya Khadijah. Nah, tetapi dari sini bahwa kita mendapati faidah bahwa setiap nabi yang diutus itu akan dimusuhi, walaupun pada akhirnya dia akan dicintai oleh umatnya. Nabi itu berbeda dengan para filsafat, Bapak Ibu. Tahu para filosof? Siapa contohnya para filosof? Filosof zaman dulu, ahli filsafat zaman dulu siapa? Aristoteles. Siapa Pak Ahmad? Sokrates. Ya, siapa lagi Bu? Plato. Siapa lagi? Descartes. Siapa? Ini orang-orang walaupun mereka itu ilmunya tinggi-tinggi, tapi di tengah masyarakat dijauhi. Ya, dan sampai matinya bisa jadi tetap dijauhi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menurunkan ilmu mereka menjadi ilmu yang sederhana bisa dipahami oleh masyarakat. Bingung masyarakat ngomong sama filosof. Jangankan masyarakat awam, masyarakat agendanya kadang bingung kan ngomong. Ya tadi Rocky Gerung kadang nggak semua paham kan gitu omongannya. Yang ada emosi kan. Walaupun ternyata benar bisa. Nah, kalau Nabi bedanya, ya, Nabi mendapatkan sesuatu yang tinggi, Quran itu sesuatu yang besar, yang tinggi, ilmu yang paling tinggi, tapi mampu disederhanakan sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, hadirin Allah, maka Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul dengan turunnya wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Nah, kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Ini adalah wahyu pertama. Coba bayangkan atau fahami, wahyu pertama itu bukan perintah ibadah. Padahal perintah terbesar agama ini apa? Ibadah. Perintah terbesar agama ini mentauhidkan Allah. Tapi wahyu pertama tidak u'budullah, tidak wahidillah, tidak sembah Allah atau esakan Allah, tidak. Tapi iqra, bacalah. Kenapa hadirin? Apa alasannya kira-kira? Kenapa yang pertama turun itu iqra dulu, tidak langsung sembahlah Allah, esakan Allah? Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa ibadah yang begitu mulia, yang tinggi itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Ya, jadi ibadah yang merupakan tujuan utama, tugas utama, kewajiban pertama seorang hamba itu tidak boleh dibangun kecuali di atas dasar ilmu. Jadi kita bukan robot. Makanya kalau kita ingin menggerakkan anak kita jadi sholat, bisa sholat, tidak hanya sekedar dia mau sholat, tapi maunya lahir dari dalam hati. Perlu diilmui terlebih dahulu. Sampaikan ilmunya kepada mereka agar mereka sholat itu karena dasar ilmu. Kalau dasarnya ilmu, akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, ibarat pohon, dia kalaupun ada goyangan tetap tegak. Tapi kalau pohon nggak ada akarnya, ditoyong sedikit langsung jatuh tumbang. Nah, orang karena kalau sekedar sholat misalnya, ya mohon maaf, jangankan manusia, monyet pun bisa suka lihat di pinggiran jalan di lampu merah, khusyuk banget sholatnya monyet kan. Sampai berapa rakaat pernah ngitung nggak? Sholatnya monyet itu ya luar biasa. Monyetnya sholat, yang empunya monyet. Kata monyet tuh lebih monyet daripada gua. Gua aja sholat gitu ya. Nah, karena urusan sholat, monyet aja bisa sholat hadirin.
Tapi sholatnya karena apa kira-kira? Apakah karena sebuah keyakinan dari dalam diri monyet setelah saya mendapatkan ilmu daripada bawang saya bahwa sholat itu wajib? Bukan kan? Kenapa? Karena disuruh sama yang punya pawang. Kalau nggak sholat nggak dikasih uang. Nah mirip anak kita kalau gara-gara sekedar ada si bapak sholat. Nah, jadi ku sebab naon sieun. Ya takut. Akhirnya bahkan kayak menegangkan. Bapak duduk sini gitu. Jadi anak tuh sholat tapi sambil ningali bapak deh, atau masuk ke kamar lihat bapak. Nah hadirin mata Allah, ini anak bukan robot. Maka penting membangun dasar. Makanya Nabi bilang misalnya apa? Muru auladakum, suruh anakmu untuk sholat. Berarti apa? Perangkat sholat sudah disiapkan di usia anak berapa tahun? 7 tahun. Nah baru kasih pukulan dia di usia berapa? 10. Berarti apa? Ada rentang waktu sampai akhirnya jadi wajib di usia 10, 3 tahun untuk membentuk ilmu dalam hatinya bahwa sholat itu sesuatu yang penting, sholat itu bermanfaat, sholat itu buat banget gitu. Ya, sholat itu sangat kita butuhkan. Nah itu proses ilmu. Nah disinilah rahasia kenapa wahyu pertama tidak sembah Allah, tauhidkan Allah, tapi Iqra. Supaya apa? Ini petanda bahwa ibadah yang besar, tauhidullah, harus dibangun di atas dasar ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah isyarat betapa agama ini adalah agama ilmu. Agama ini adalah agama yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu, untuk memperbanyak ilmu. Makanya betapa tingginya Allah ya mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman yang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya sangat tinggi. Nah inilah budaya yang harus kita bangun Bapak Ibu. Biasanya ya semangat membaca itu perlu dibangun, perlu dikondisikan. Dan inilah budaya yang akan membangun peradaban umat insyaallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berhenti di ayat yang pertama saja pembahasan kita. Jadi sampai sejam ini cuma satu ayat ya. Enggak apa-apa ya. Nah, satu ayat ini pun baru setengahnya itu ya. Tapi waktu kita terbatas, mudah-mudahan tadi setelah kita belajar tentang sejarah turunnya wahyu, kita belajar, ibu-ibu belajar tentang sosok Khadijah, bagaimana peran seorang istri yang bisa menguatkan seorang suami. Jadi belajar di sekarang Bu, kalau suami lagi ada masalah diapain dulu? Ditenangkan dulu ya. Kalau istri punya masalah apa diapain dulu Pak? Ditinggalkan dulu. Jangan, kalau istri jangan ditinggalkan ya. Ajak makan. Biasanya istri kalau diajak makan langsung kenyang. Butuh healing ternyata ya. Baik, semoga Allah karuniakan kita ini ya adalah keluarga-keluarga yang barokah, yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana keluarganya Rasul dengan Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan surah Al-Alaq, dan kita semangatkan gairah membaca supaya itu menjadi jendela ilmu buat kita semua. Penuhi rumah kita dengan buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab sirah, kitab-kitab yang penting buat kita, supaya ketika kita nganggur bawaannya pengen baca, jangan terus-terusan scroll terus itu urusan orang ya. Hadirin mata Allah, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.